Baik. Baik, sebelum kita mulai, cek sound dulu ya. Jadi, silakan untuk peserta, untuk mematikan speaker-nya terlebih dahulu, dan boleh videonya dinyalakan, supaya saya lebih bisa melihat. Oke, kita mulai ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita bisa bertatap muka kembali di acara webinar, dan ini adalah webinar mingguan dari Digipreneur Academy. Semoga teman-teman yang baru saja bergabung bisa mengikuti webinar selanjutnya ya, karena kami akan selalu menyediakan materi-materi yang istimewa dari Digipreneur Academy, dan ini free ya, free untuk siapa saja yang mau ikut, boleh banget. Baik, malam ini temanya sepertinya luar biasa ya, menarik. Kalau udah ngomongin tentang marketplace ini menarik sekali. Jadi siapkan pertanyaan soal marketplace, barangkali nanti akan ditanyakan saat kami buka sesi pertanyaan. Dan untuk mengawalinya, mari kita membaca doa bersama-sama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, malam ini kami dari Digipreneur Academy, saya sebagai moderator yang akan membersamai jalannya webinar malam kali ini. Saya ditemani oleh Coach Sigit, yaitu founder Digipreneur Academy, juga Mas Erwin Panigoro ya, selamat bergabung. Salam kenal ya, saya Ratih, tim dari Digipreneur Academy. Kali ini kita akan membahas tentang tentang marketplace ya. Jadi ini menggali opportunity bisnis via marketplace. Ini cocok banget dengan dunia saya ini. Jadi bisa dipersiapkan untuk pertanyaan. Baik, untuk memulai acara pada Coach Sigit ya, untuk memberikan memberikan pesannya mungkin. Sama langsung dibuka dengan Coach Sigit. Sudah nggak asing lagi ya dengan Coach Sigit nih ya. Baik, silakan Coach Sigit. Oke, makasih Mbak Rat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Mas Erwin, yang terhormat nih. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Masih pandemi juga ya Mas ya. Ya kita lewat tatap muka seperti ini akhirnya bisa bertemu. Yang pertama saya sampaikan terima kasih tentunya sama Mas Erwin sebagai mentor saya juga, sahabat saya juga, dan kita teman dekat ya sama teman-teman. Mungkin sebagai gambaran kita udah sekitar 5 tahun lebih mungkin kali ya Mas ya. Kita sama-sama juga aktif di Kopi Tangsel sebagai komunitas pertama di Tangerang Selatan yang menerapkan metode pengenalan terhadap dunia online. Saat itu masih belum marak sekali, kita komunitas pertama yang menggunakan WhatsApp. Dan sekarang berkembang juga, kita juga yang pertama kali memperkenalkan metode-metode online dengan website ya. Alhamdulillah beliau telah hadir di hadapan kita. Mungkin sekilas
dari saya sebagai pengawal mengawali acara webinar tiap hari Kamis malam ini. Tentunya kita akan lebih banyak manfaatkan waktu ini untuk mendengarkan banyak masuk daging sekali dari Mas Erwin karena beliau ini memang praktisi, kemudian juga yang saya tahu udah online, udah dari memang pekerjaan beliau gitu, Mas Erwin di bidang dunia online, dunia digital khususnya. Jadi kita akan simak sama-sama nanti bagaimana pemaparan khususnya ini dari sudut angle-nya adalah tentang marketplace. Oke. Nah, ketika saya berbicara tentunya ini terkait dengan Digipreneur Academy gitu. Mungkin bagi teman-teman yang masih belum paham, belum ngerti apa sih Digipreneur Academy ini dan ada acara apa nih tiap hari Kamis gitu. Saya akan menyampaikan 3 hal saja sih, mungkin untuk Mas Erwin dan teman-teman semua. Yang pertama, acara webinar setiap hari Kamis malam ini kita memang dedikasikan untuk teman-teman siapa saja, baik itu UMKM maupun para pekerja juga yang pengen memulai bisnis atau para praktisi usaha dan mungkin orang-orang yang memang sekedar hanya pengen belajar tentang dunia online. Sebuah dunia yang bagi sebagian banyak orang itu dirasa baru dan berkembangnya sangat pesat gitu ya. Nah, ini yang pertama kita akhirnya dedikasikan setiap hari Kamis kita selenggarakan webinar khusus sharing bisnis online dari pakarnya gitu. Jadi 3 minggu ke depan sudah ada rangkaian teman-teman yang akan sharing, bahkan kadang kita kurang, sehingga besok Sabtu ada tambahan khusus nih yang sharing dari Tasmin Asia juga. Nanti akan ada di grupnya Digipreneur Academy. Jadi teman-teman yang belum bergabung di komunitas Digipreneur Academy, silahkan nanti Japri adminnya, ada Mbak Ratih di sini, Mbak Yani juga bisa, dan nanti akan di-share juga sama teman-teman bagaimana bisa join di sana. Ini yang pertama, jadi kita memang akan selenggarakan setiap minggu. Di luar itu sebagai khusus kita sendiri Digipreneur Academy ini didirikan kan untuk benar-benar menggabungkan, meningkatkan keilmuan baik itu wirausaha, entrepreneur, dan juga digital. Jadi namanya Digipreneur Academy. Jadi kita rasa ilmu-ilmu yang terkait dengan digital dan entrepreneur ini harus ditingkatkan secara bersamaan, secara simultan, disinergikan. Jadi kalau berbicara wirausaha, bicara UMKM, tidak mungkin tidak menyentuh aspek digital. Tidak mungkin offline selamanya gitu. Ini harus disinergikan, dimanfaatkan apa yang ada di dunia online. Jadi bagaimanapun, sekecil apapun, baru sekalipun, itu wirausaha itu memungkinkan untuk menggunakan digital dan online. Ini poin kedua yang teman-teman semua harus pahami, harus jalankan. Dan Digipreneur juga setiap bulan menyelenggarakan minimal 2 sampai 4 kursus terkait dengan pengenalan bisnis online, ada sosial media, bahkan marketplace juga kita hadirkan 5 marketplace terbesar dan terbaik di Indonesia, mulai dari Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Lazada, dan Shopee. Itu ada secara khusus memang trainingnya selama 30 hari. Nah, ini teman-teman bisa manfaatkan. Jadi relevan dengan topik pada malam hari ini, peluang usaha apa saja yang kita bisa manfaatkan. Dan ketiga, terkait dengan topik, tentunya kita tahu kendala utama UMKM, wirausaha, pengusaha adalah dari sisi market. Sementara di luar sana, yang namanya marketplace juga memiliki market yang cukup besar. Yang kita tahu tidak kurang dari misalnya satu platform Bukalapak, kemudian Blibli, itu warganya saja itu lebih dari 20-30-an juta gitu ya. Kemudian bersaing nih antara Tokopedia dengan Shopee ya, datanya masih hampir sama kayaknya Mas Erwin ya, di mana mereka berdua nih bersaing di peringkat 1, peringkat 2 kalau nggak salah ya. Jadi untuk mereka sendiri ya sekitar 100 jutaan pengguna ya, jadi warganya itu masing-masing itu sekitar ada
dulu 70, 80 naik jadi ya 95, kemudian mungkin sekarang mungkin 100 ya, data tahun lalu juga 95 juta gitu ya. Nah, kalau berbicara marketplace, tentunya kita berharap pasarnya kita dekati, pasarnya kita geluti. Nah, ini dengan kondisi yang ada sekarang, ini akan lebih mudah. Nah, untuk itu benar-benar tepat sekali topik pada malam hari ini. Kita hadirkan Mas Erwin sebagai pakarnya dunia digital, sebagai penggiat, penggelut dunia digital untuk memaparkan seberapa besar sih peluang dan yang kita bisa manfaatkan terkait dengan marketplace ini. Mungkin itu Mas Erwin, 3 poin utama sebagai fundamen, dan mudah-mudahan teman-teman bisa nyimak semuanya. Selamat menyaksikan, selamat menikmati, selamat menyerap ilmu-ilmunya dari pembicara pada malam hari ini. Saya persilahkan Mas Erwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Rati ya. Ya, baik. Terima kasih Coach Sigit. Kita langsung saja ya pada Mas Erwin. Silahkan. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal semua untuk teman-teman. Mungkin yang sudah pernah ketemu, mungkin yang belum pernah ketemu. Oke, terima kasih Mas Sigit atas kesempatannya. Baru kali ini saya bisa berkontribusi nih dengan teman-teman di Digipreneur ya Mas. Ya, Mas Sigit sudah sering sekali sebenarnya bercerita tentang Digipreneur, cuma sudah sering kali ngajak, cuma baru kesempatan hari ini ya Mas. Ya, alhamdulillah. Semua selalu ada hikmahnya. Mas Erwin ya. Oke, suara saya terdengar dengan baik ya Mas? Ya, jelas. Oke, aku mau sharing. Jadi apa namanya? Sorry sebentar. Oke. Jadi tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Sigit dan sesuai juga dengan pemahaman teman-teman bahwa benar yang namanya marketplace itu sekarang sudah tidak dipungkiri lagi bahwa perilaku belanja orang itu sekarang sudah mulai berubah atau malah berpindah. Ya, jadi marketplace ini tuh sekarang 70% sudah menguasai share of wallet kita. Jadi uang yang ada di dompet kita itu sekarang 70% larinya ke marketplace. Ya, sisanya itu masih ke toko-toko tradisional yang hanya digunakan belanja untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya itu reguler. Ya. Tapi kita sama-sama tahu hampir 15 bulan terakhir ini belanja kita di marketplace itu sekarang sudah sudah masuk ke area-area produk yang sifatnya itu ke produk-produk yang sekunder ya atau tersier ya, tapi justru belanja-belanja ini yang kalau kita rekam datanya jumlahnya itu selalu meningkat dari bulan ke bulan. Ya, jadi ini yang kemarin pada saat saya diskusi dengan Mas Sigit, Mas mau bicara apa nih gitu. Ya saya rasa mungkin aku mau mencoba untuk sama-sama sharing terkait dengan opportunity bisnis yang bisa teman-teman lakukan di marketplace. Nah, bicara opportunity bisnis itu tentunya ada dua hal. Yang pertama memang kita memanfaatkan marketplace untuk menjual produk kita yang existing. Artinya kita punya produk apa, ya sudah kita jual di marketplace. Atau yang kedua adalah kita mencari produk apa yang sebenarnya sedang laku, sedang tren, ya, lalu kita ikutan jual di sana. Jadi peluang itu yang sebenarnya perlu teman-teman pahami, ya, karena beberapa kali saya juga mau berdiskusi dengan teman-teman di luar kota Jakarta misalnya atau Tangsel atau Tangerang. Banyak mereka tuh yang berbisnis hanya menjadi dropshipper, ternyata sekarang ini mereka bahkan justru bisa hidup dari situ, ya, walaupun memang produknya berganti-ganti, ya, tapi mereka hidup dari situ, gitu. Jadi itu yang memang harus sama-sama kita pahami, ya. Untuk teman-teman yang memiliki produk sendiri,
ya aku rasa perlu memanfaatkan marketplace untuk mengoptimalisasi penjualannya. Ya, namun kita tidak akan bicara hari ini. Saya hanya ingin bicara terkait dengan bagaimana melihat tren yang terjadi, ya, sehingga teman-teman itu punya opportunity bisnis nantinya. Ya, kita sama-sama tahu hingga detik ini, ya, di marketplace, khususnya di dua marketplace besar di Indonesia, Tokopedia ataupun di Shopee, kategori yang paling besar itu adalah kategori fashion. Ya, jadi kategori fashion ini itu sekarang memimpin, ya, dari semua penjualan kategori yang ada di marketplace. Memimpin itu bukan berarti yang lain kecil, enggak, besar. Gitu. Apa? Jadi memang opportunity bisnis untuk fashion itu sampai sekarang masih besar. Ya. Padahal kalau kita tanya ya, kan situasi pandemi ini kan orang di rumah gitu. Lalu kenapa mereka masih terus berbelanja fashion? Ya. Nah ini pola-pola ini yang sebenarnya harus kita coba ketahui. Iya tahu. Ya, bahwa kenyataannya ya kebiasaan konsumen, ya kebiasaan kita itu yang harus ditilik terus-menerus oleh teman-teman. Ya, hampir tidak bisa di logik ya, tidak bisa kita pikirkan bahwa ya kok bisa ya fashion itu naik terus-menerus gitu. Padahal kemarin pada saat masuk pandemi semua orang mengatakan kalau pendapatannya berkurang. Ya, itu kita sama-sama ketahui. Tapi ternyata di bulan keempat, ya setelah bulan Maret 2020, ya di bulan keempat, kurang lebih sekitar bulan Agustus gitu ya, itu ternyata pola perilaku belanja orang di marketplace itu kembali normal. Ya. Salah satu klien saya itu adalah produk elektronik. Ya. Mereka bilang bahwa iya sih pada saat awal pandemi itu mereka drop. Gitu. Tapi ternyata di bulan keempat, bulan kelima itu balik normal. Ya. Jadi ini yang perlu teman-teman ketahui. Ya, tidak semua apa yang teman-teman lihat, ya, apa yang teman-teman rasakan, itu ternyata seperti itu adanya, enggak, gitu ya. Nah ini yang harus kita ketahui bagaimana sih caranya nanti kita bisa menggali kesempatan itu. Lalu kita bisa memanfaatkan apa saja di situ. Oke, saya teruskan. Nah, ini adalah salah satu contoh ketika produk yang ternyata punya irisan dengan kebiasaan kita pada saat kita berdiam diri di dalam rumah. Ya, jadi selama 15 bulan terakhir ternyata ada satu produk kategori yang ternyata lakunya itu luar biasa di marketplace. Ya. Salah satunya apa? Salah satunya adalah timbangan badan digital. Ya. Timbangan badan digital ini serius, Mas. Timbangan badan digital ini ya dalam kurun waktu 3 bulan terakhir itu mencapai 180.000 transaksi. Ya. 180.000 transaksi. 180.000 transaksi, Mas. Timbangan digital. Timbangan digital. Ya, kita mungkin nggak terpikir ya gitu. Loh, kok bisa ya timbangan digital bisa naik begitu, gitu ya. Ya, jadi ini kita harus pandai-pandai melihat perilaku orang ya. Kita harus pandai-pandai melihat atau mengobservasi apa sih perilaku orang, apa sih kebiasaan kita itu sehari-hari. Ya, which is memang kalau kita bicara pandemi, kita bicara di rumah, ya, maka kegiatan berdiam diri di dalam rumah, ya, salah satunya yang paling mayoritas itu adalah makan dan istirahat, ya. Nah maka kita harus benar-benar menilik ya, oh apa sih produk yang punya keterkaitan dengan makan, produk keterkaitan dengan kebiasaan kita, ya.
bukan produk bukan produk pengganti ya, tapi lebih produk pelengkap. Ya. Kemarin kan banyak orang bicara, aduh, gue stres nih di rumah, berat badan gue naik. Nah, maka perilaku ini atau fenomena ini, ya, itu komplementerinya apa? Ya, komplementerinya apa dari banyaknya orang yang menyatakan atau mengeluh bahwa berat tubuhnya itu naik. Gitu. Ya, apa komplementerinya? Ya, ternyata kita menemukan timbangan badan digital, Mas. Ya, kalau kita lihat lagi menilik ke dalam itu, ya itu ada 7 produk ya yang memang di 3 bulan terakhir itu memiliki penjualan yang paling tinggi. Ya. Kalau misalnya saya mencoba untuk menjumlahkan ya dari produk itu ya, ada air fryer, ada peralatan reparasi elektronik, terus kemudian ada timbangan dapur, ya, ada diffuser ya, diffuser itu kayak kayak aromaterapi gitu ya, aromaterapi ya, yang ada yang pakai air atau ada yang dibakar, Uap gitu ya. uap, terus kemudian lampu sensor gerak, ya, lampu yang bersensor, terus kemudian lampu yang bertenaga matahari, terus kemudian lampu yang smart lampu ya, lampu pintar yang kita bisa perintah sendiri, ya. Itu total transaksinya selama 3 bulan terakhir itu jumlahnya 17 miliar. Ya. Total transaksinya ya itu hampir 17 miliar dari ke-7 produk itu selama 3 bulan terakhir. Ya, ini bisa dibayangkan ya, kesannya produk ini kecil gitu. Kesannya produk ini nggak ada nilainya gitu. Ya. Tapi kalau dibandingkan dengan jumlah populasi orang yang ada di marketplace, ya, dengan kebiasaan-kebiasaan perilaku mereka yang selalu mengikuti tren, ternyata nilainya totalnya 17 miliar. Ya. Produk ini bukan produk primer lagi ya? Bukan produk Bukan primer, pokok Mas. nih. Iya, makanya kan tadi saya sebutkan di awal, di depan, bahwa transaksi pembelian atau transaksi penjualan yang terjadi di marketplace sekarang, ya itu lebih banyak, itu produknya bukan produk primer, produk sekunder, bahkan produk tersier. Ya. Produk ketiga, keempat, kelima. Gitu. Kayak contoh misalnya, produk lampu, itu kan produk tersier. Ya. Kemudian air fryer, ya air fryer memang harganya lebih mahal ya, kurang lebih sekitar 2 jutaan lah ya. Oke lah, kita mungkin nggak terlalu fokus ke sana. Tapi kayak misalnya contoh kayak peralatan reparasi elektronik misalnya, ya itu gede, ya banyak tiba-tiba para lelaki itu mereka itu membeli peralatan reparasi, ya kenapa? Karena itulah dampak dari kegiatan berdiam diri di rumah, ya memperbaiki kipas angin lah, memperbaiki alat-alat elektronik yang lain lah, ya seperti itu. Ya. Nah, hal-hal seperti ini yang harus teman-teman ketahui. Ya, kita bisa melihat, ya kita harus bisa menilai, ya kira-kira ya selama ini itu apa sih complementary produk yang melengkapi dari kegiatan kita selama ini. Ya. Saya mencontohkan selama 15 bulan terakhir. Ya. Kemudian saya tarik datanya itu 3 bulan terakhir. Ya. Selama 15 bulan terakhir kegiatan kita itu lebih banyak berdiam diri di rumah. Ya. Selama 3 bulan terakhir ternyata produk yang paling laku ya yang terkait dengan kegiatan kita dalam rumah itu adalah itu produk-produk itu. Ya. Salah satunya adalah timbangan badan digital. Ya, selama 3 bulan terakhir itu terjadi 180.000 transaksi. Ya. Sementara kalau kita lihat harganya, ya kita lihat harganya timbangan badan digital itu rata-rata harganya sekitar 125.000 ya sampai 250.000. Ya. Kalau misalnya Mas Sigit bisa menjual 1.000 aja dengan harga
100.000 aja. Wah. Ya. Suaranya masih di mute, Mas. Berapa bulan aman ya Mas ya? Nah, ya kan? Setengah tahun aman. Betul. Ya kan? Bayangkan Mas, 180.000 kali transaksi hanya berasal dari 3 marketplace di Indonesia. Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Ya, cuma dari situ, belum yang lain. Ya, belum yang lain. Seperti itu. Jadi, saya mencoba untuk memberikan bagaimana teman-teman harus berupaya melihat sekeliling ya, sekitarnya, apa yang terjadi di sekeliling kita. Lalu kita mencoba mencari tahu apa kira-kira komplementarinya. Ya, apa yang melengkapi kegiatan kita. Ya, bukan menggantikan ya, tapi melengkapi. Gitu. Ya. Jadi ini produk-produk ini ya, itu adalah produk-produk yang memang bisa diprediksikan sebenarnya. Ya, bisa diprediksikan dari awal. Ya, seperti itu. Kayak misalnya lampu sensor misalnya. Loh, kenapa sih kalau lampu sensor itu terbesar nomor 2 setelah timbangan badan? Ya, karena banyak orang yang berupaya untuk melakukan penghematan di rumah. Maka mereka mencoba untuk mengganti semua lampunya. Semua lampunya tuh pengennya diganti gitu, biar hemat. Oh ya? Ya, biar hemat, maka mereka mencoba mengganti lampunya dengan lampu sensor. Itu perilaku kita sehari-hari selama 15 bulan terakhir. Ya, seperti itu. Oke, saya teruskan. Nah, selain ketujuh produk itu, terus apa lagi sih sebenarnya yang bisa kita amati? Ya, tadi kalau kita bicara makan, temannya itu adalah apa? Ya, temannya adalah timbangan badan. Lalu, karena kita sering di rumah, maka kita akan sering istirahat. Oke. Nah, temannya istirahat itu apa? Gitu. Daster jangan-jangan nih. Kenapa? Ini. Bukan, Mas. Bukan. Temannya istirahat itu apa? Kasur lipat, Mas. Oh, kasur lipat. Ya, kasur lipat. Bantal guling juga ini nanti ya. Ya, yang nyaman tuh naik betul, juga ya. Betul. Ya, jadi kasur lipat. Kasur lipat ini bulan ini, ya bulan Mei itu transaksinya itu ada 4.500 transaksi. Ya, kasur lipat. Bulan lalu itu ada 3.600 transaksi. Ya, kalau melihat kecenderungan ini, maka transaksi akan terus naik. Ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau, wah kayaknya gue mau jualan kasur lipat juga nih, boleh. Ya, boleh dicoba. Kenapa? Karena transaksinya, ya produk ini trennya masih naik. Ya. Mati ya PDAM. Ya, dengan segala macam bentuk jenis kasur lipatnya. Ya, seperti itu. Dan harga tengahnya, ya harganya kasur lipat ini, harganya udah di atas 200.000, di atas 300.000. Ya, gitu. Kalau misalnya kita bisa menjual kurang lebih sekitar ya 100 saja bulan ini aja, dengan harga 300.000. Ya, wah bisa hidup pas 6 bulan. Ya kan, aman teman-teman 6 bulan. Ya kan? Ya jual kasur lipat. Ya, gitu. Nah, mungkin ada nih teman-teman yang yang jual kasur lipat sekarang gitu ya. Bagus ya. Ya, alhamdulillah gitu ya. Nah, jadi saya mencoba untuk menunjukkan perubahan perilaku atau perilaku orang yang semuanya itu didasari oleh scientific. Yang semua itu didasari oleh data. Ya. Jadi data di depan ini itu adalah kebiasaan perilaku orang yang mana orang tidur itu sekarang menjadi nomaden. Ya. Orang tidur itu sekarang di rumah itu bisa di mana aja, Mas. Ya, di depan TV kayak, di ruang kerja kayak, ya, di ruang tamu kayak, ya, di ruang keluarga mungkin, ya, di mana pun. Teras rumah ya. Ya mungkin Ya, bisa jadi juga di tangga teras ya. rumah mungkin ya. Ya. Iya. Nah, itu kebiasaannya, itu perilakunya.
Ya, perilaku tidur kita sekarang begitu. Dan itu saintifik dan sudah diteliti. Ya. Bahkan datanya ya dibandingkan dengan tahun 2020 ya, durasi tidur kita ya itu bertambah. Yaitu data yang itu ya, ada grafik merah sama biru itu ya. Yang biru itu tahun lalu ya. Bulan Maret itu ya, tahun lalu. Ya. Kemudian yang merah itu adalah tahun ini. Gitu. Ya, jadi bulan Maret tahun lalu dibandingkan dengan bulan Maret tahun ini itu naik. Ya. Durasi tidur kita, durasi waktu tidur kita itu naik. Ya. Ya, mengalami kenaikan. Ya. Kita nggak bicara jamnya, tapi bicara waktu tidurnya. Ya, jadi durasi tidurnya itu naik. Ya. Nah, kenaikan perubahan perilaku ini ya ternyata berimbas kepada apa? Kepada transaksi pembelian kasur lipat yang naik dari bulan ke bulan. Gitu. Nah, itu yang saya menyebutnya namanya complementary product. Gitu. Ya, semakin jeli teman-teman melihat kebiasaan kita, maka semakin jeli pula kita mendapatkan kesempatan untuk menjual produk yang complementary terhadap perilaku kita. Gitu. Ya, ini saya mencontohkan saja ya. Ya, mencontohkan saja. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya mencarinya? Ya, cara mencarinya bagaimana? Yang pasti, yang pertama, teman-teman itu harus sering membaca, ya, sering melihat, ya kan teman-teman itu kan sering tuh gadget kita itu sekarang, ya itu data terakhir, itu kita megang gadget itu sehari itu hampir 22 jam. 22 jam. Ya. Dalam satu hari. Ya. 2 jamnya nggak megang itu kenapa? Karena kita tidur. Ya. Karena kita mandi. Karena kita ibadah. Kegiatan ibadah, terus kemudian mandi, terus kemudian tidur, ya itu kalau dijumlahkan jumlahnya kurang lebih sekitar 2 jam semuanya. Ya. Dan 2 jam itu kita tidak memegang gadget, megang handphone. 22 jamnya kita megang handphone terus tuh. Ya. Rata ya. Betul. Nah, maka pada saat kita megang handphone, ya teman-teman, saya selalu menyarankan untuk baca. Ya, lihat trennya. Apa yang terjadi? Ya, orang itu ngomongin apa? Orang itu teriak apa di Twitter? Ya. Nah, lalu kita selaku pelaku usaha lokal gitu atau pelaku usaha harus tahu, wah kira-kira produk apa yang bisa bisa dikaitkan dengan perilaku itu. Gitu. Nah, saya mau mempermudah bagaimana caranya teman-teman mengamati itu. Yang pertama, amati trennya, ya. Lalu lihat juga perubahan perilaku masyarakat yang terjadi sekarang. Ya. Ini adalah wajib buat kita. Ya. Jadi apa rumusnya? Yang pertama, amati trennya, ya. Lalu lihat ya perubahan perilaku apa yang di masyarakat yang terjadi. Fundamen ya, dasar nih. Ini fundamental ya. Jadi kebetulan saya menempatkan ada 3 fundamental, Mas. Fundamental yang pertama adalah kaitannya dengan tren. Teman-teman. Ya, tren. Jadi tren itu harus diamati. Ya. Kemudian perubahan perilaku masyarakat, yaitu juga harus diamati. Oke. Nah, lalu bagaimana caranya? Ini caranya. Ya. Kita meminta bantuan yang gratisan, Mas. Ya. Dari siapa? Dari Google. Ya, di Google itu ada namanya Google Alert. Ya. Google Alert itu membantu kita untuk mendapatkan tren terkini. Ya. Once nanti teman-teman itu memasukkan alertnya, ya, nanti akan masuk ke email kita tuh. Erwin, nih ada orang loh, ternyata orang itu sekarang lebih suka tidur berdiri misalnya kayak gitu. Itu ada tuh, ya masuk ke kita. Ya. Gitu. Atau sekedar kita ngomongin produk misalnya, ngomongin baju misalnya ya, kita masukkan bajunya di alert,
ya. Nanti akan masuk itu segala semua informasi yang terkait dengan baju, ya. Lalu kita baca, ya, pakaian apa ya yang kira-kira sekarang itu sedang tren, baju apa yang sekarang itu sedang dibicarakan oleh orang, itu masuk semua ke email kita, Mas. Google Alert ya. Namanya Google Alert, ya. Nah, aku mau coba sharing. Sorry, aku stop dulu share-nya. Bentuknya kayak apa sih Google Earth itu gitu. Ya. Nah, ini hal-hal baru yang teman-teman UMKM wajib tahu, Ya, pebisnis juga betul. wajib tahu. Jadi memasukkan perilaku kita ya Mas ya ke dalam Ya, pola-pola tools yang ada. betul, betul. Bentar, nah ini. Oke. Sorry, aku nggak bisa share dua ini ya. Harusnya aku bisa share dua apa namanya? Dua dashboard. Window. Oke. Nah, kelihatan ya Mas? Kelihatan teman-teman yang alertnya Iya. kelihatan? Iya. Oke. Nah ini ya, ini alert, ini contohnya. Ya nanti teman-teman bisa masuk ke www.google.com/alert hashtag. Ya ini. Ini aku coba copy, lalu aku apa namanya? Aku kirim ke kolom chat buat teman-teman. Oke, silakan. Nah ini caranya. Oke. Misalnya Mas mau masukin apa misalnya? Any kind, ya, masukin apapun, ya. Kalau terbiasa masukkan kategori, Mas. Ya. Ini ada pakaian ya, buat aku itu pakaian. Ini aku masukin pakaian, ya. Terus kemudian kita mau masukin apa? Misalnya hijab misalnya ya. Masukin hijab misalnya. Terus kemudian kita bisa show option. Ya ini harus dipilih. Ya, gunakan bahasa Indonesia. Terus kemudian wilayahnya juga Indonesia, nggak usah semua. Ya kalau semua nanti bingung juga kan buat apa, gitu. Oke, source-nya kita semua aja, ya, otomatis aja itu semua. Ya. Kemudian mau berapa sering nanti teman-teman mau dikirimin, ya, bisa sehari sekali, bisa seminggu sekali, atau pada saat berita itu muncul masuk ke email kita, misalnya. Ya, boleh dipilih, silakan. Ya, gitu. Kalau aku biasanya milihnya sehari sekali. Gitu. Jadi nanti sehari sekali itu Google akan alert ke saya terkait dengan hijab. Oke, ini tinggal di-create ya. Tinggal di-create. Nah, ini nanti masuk ke email saya. Sorry. Nah, emailnya di sini nih. Ya, nih emailnya. Oke. Seperti itu. Tiap hari ya. Ya, masuk nih. Ya, nanti ini otomatis akan masuk ke email saya. Ya, mau tentang pakaian, mau tentang baju, mau tentang hijab atau apapun, silakan. Ya, mau tentang makanan atau mau tentang minuman, ya, semuanya masuk. Seperti itu. Oke, saya teruskan. Ya, jadi caranya adalah gimana caranya untuk mengamati? Ya, yang pertama adalah gunakan Google Alert. Ya. Nah, Google Alert ini itu memudahkan teman-teman yang nggak suka baca berita. Ya, wah, aku nggak suka baca berita nih, malas cari-carinya. Sudah, pakai Google Alert saja. Ya, tren apa? Masukin aja tren misalnya. Ya, tren apa yang terkini itu. Nah, nanti dia akan otomatis akan masuk ke kita. Oke? Biar Google yang carikan beritanya. Ya, nanti Google yang akan carikan, Mas. Ya, nanti Google yang akan carikan kita otomatis. Ya, kenapa? Karena ini adalah satu-satunya cara untuk teman-teman bisa melihat ya kebiasaan-kebiasaan atau perilaku-perilaku baru
yang dibicarakan oleh banyak orang. Ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan baru itu yang muncul itu pasti akan dimuat di berita, pasti itu. Ya. Karena itu akan jadi konten, Mas. Oke. Itu akan jadi konten berita. Ya, maka kita minta bantuan Mbak Google nih. Ya, Google kasih tahu aku dong. Begitu ada tren ini apa, kasih tahu aku. Pakai Google Alert. Ya. Automatically nanti dia akan masuk ke email kita, ngasih tahu. Ya. Tapi pada saat masukinnya, ya tadi misalnya kita masukin ya, fashion misalnya. Dia hanya ngirim sesuatu yang ke depan akan datang masuk tentang fashion. Yang di belakang nggak akan dikirim, Mas. Ya, teman-teman sekalian begitu. Ya, dia akan memasukkan informasi terkait dengan fashion di depan. Ya, yang di belakang nggak akan dikirim oleh Google ke kita. Gitu. Nah, cara ini Masa lalu. yang masa lalu enggak, ya, yang masa depan, ya masa depan akan sekarang. dikirim. Ya. Nah, cara ini itu adalah salah satu upaya untuk memprediksi, ya, untuk memprediksi tren. Ya, jadi teman-teman tuh bisa tahu duluan itu nanti, ya akan tren ini, akan ada tren ini, akan ada tren ini, itu dari Google Alert. Dan ini gratis, nggak bayar. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya fundamental yang kedua. Fundamental kedua itu adalah lakukan riset. Kenapa lakukan riset? Karena dari penelitian yang saya lakukan, 10 dari orang yang ingin belanja produk, ya itu 10-10-nya mereka melakukan riset. Jadi 10 to 10. Ya. Dari 10 orang yang ingin melakukan belanja, ya 10 orang itu juga dia melakukan riset. Ya. Riset itu apa? Riset itu kita jangan bayangkan riset itu yang terlalu rumit, bukan. Ya. Tapi kita mencari informasi. Ya. Sebanyak-banyaknya terkait dengan produk yang ingin kita beli. Ya, itu riset. Ya. Nah, lalu gunanya untuk kita apa? Nah, yang akan nanti saya coba sharing itu adalah beberapa tools yang bisa teman-teman lakukan nanti untuk mencari tahu kira-kira ya hal apa yang terkait dengan produk yang sedang laku di pasaran. Ya, yang sedang laku di pasaran. Ya. Tentunya kita akan meminta bantuan dengan menggunakan tools pastinya. Ya, nggak bisa sendiri. Ya, ada bantuan tools. Kalau sendiri pasti nggak bisa. Ya, harus pakai tools. Oke. Nah, pertama kita bisa menggunakan yang namanya keywordtool.io. Ya. Keywordtool.io ini adalah salah satu platform untuk mencari kata kunci yang sedang digunakan oleh pengguna internet. Ya. Kata kunci yang sedang digunakan oleh orang. Ya. Nah, saya contohkan ini. Oke, ya ini kelihatan ya, keywordtool.io ya. Teman-teman bisa halamannya ada di sini. Nanti tinggal bisa di apa namanya? Ada Jadi sendiri. tangkap apa saja sih yang orang-orang sedang cari gitu. Ya, betul. Ini contoh ya, ini contoh Mas. Aku ketik baju. Oke. Aku carinya dari mana? Dari Instagram. Mereka punya pilihan nih. Ya, ada Google, ada YouTube, ada Bing, ada Amazon, ada eBay, ada Play Store, ada Instagram, dan ada Twitter. Oke. Nah, aku coba baju deh gitu. Ya, jangan lupa ini dirubah bahasa Indonesia. Begitu aku cari, muncul ini nih. Ya. Hashtag baju murah. Oke, hashtag baju murah buat aku enggak. Apa kira-kira yang menarik? Oh, ada tuh nomor 2. Hashtag baju kurung. Wah. Hashtag baju kurung. Baju kurung, oh ini produk ini. Yeah. Ya. Ini produk gitu. Hashtag baju muslim. Wah, pencariannya 18 juta. Oke, tapi terlalu luas ya kalau baju muslim. Apa yang ada? Baju kurung. Oke, baju kurung. Kita coba cari nanti baju kurung. Ya. Apa sih baju kurung itu? Ya.
seperti itu. Oke, terus lalu aku coba cari, Mas. Ya, aku cari aja di Google. Ya, apa sih baju kurung itu? Nah, ini muncul nih baju kurung nih. Ya, nih, muncul kan baju kurung. Oh, ternyata baju kurung itu ini toh. Ya, ini ada gambarnya. Ya, lalu kita lihat, ya, tandanya produk yang sedang tren, ya, di Google itu mereka selalu menempati halaman, dia selalu akan menempati di halaman 1, di ranking 1, 2, 3, 4, 5. Ya, itu cirinya. Ya, cirinya yang produk sedang jualannya tren jualannya itu naik, ya, produk itu pasti akan muncul nomor 1. Ya, ini contoh baju kurung muncul di Zalora nomor 1. Ya, baju kurung muncul di Tokopedia. Ya. Lalu kita lihat berapa ratingnya, 4,9. Ya, reviewnya berapa? Oh, ada 8 review yang beli. Gitu. Ya, let's say yang orang mereview di Tokopedia itu pasti orang yang sudah beli. Ya. Seperti itu. Oke. Nah, kita lihat, ya, semuanya toko semua, Mas, marketplace semua, Mas, kalau ngomongin baju kurung. Ya, iya, ternyata. Tokopedia lagi, ya, Priceco.id lagi, lazada.co.id, ya, Lazada lagi, ya kan, Shopee muncul di situ baju kurung, ya, baru ke bawahnya berita, ya kan, Berita atau mungkin web kalau ada ya. ya, betul, ya, Ya, cuma tapi 2 loh, Mas, yang kaitannya ya. sama web atau berita cuma 2 tuh, Iya. ya, di halaman pertama, ya, cuma 2, Wikipedia dan Pinterest, ya, tapi di atasnya semuanya marketplace. Ya, artinya, ya, baju kurung ini yang tadi kita coba cari melalui tools ini di Instagram, ya, munculnya ini itu karena ada apa? Karena ada perilaku pembelian. Nah, ini kita coba bermain apa ya? Kita mencoba untuk mengkorelasikan data, Mas. Ya, saya mencoba mengajak teman-teman untuk mengkorelasikan data. Data pertama adalah kita cari baju, ya, ternyata muncul ada baju kurung. Oke, di keyword ini. Lalu saya mencoba mengkorelasikan di Google. Ya, saya cari baju kurung. Oke, oh ternyata semuanya yang muncul itu adalah marketplace. Oke. Valid. Ya, artinya ada korelasi, ya, antara tadi keyword yang kita cari, ya, baju kurung tadi yang di Instagram misalnya, ya, dengan apa namanya, keberadaan baju kurung di search engine Google yang munculnya semuanya itu adalah marketplace. Ya. Nah, korelasinya apa? Artinya memang produk ini itu sedang dicari dan sedang dijual banyak orang. Ya, seperti itu. Oke, lalu saya lihat di Google Trend. Oke, pertama tadi saya lihat, saya cek di baju kurung. Ya, di Google baju kurung itu apa sih gitu. Muncul fotonya kan? Oh, ini fotonya. Oh, seperti ini. Lalu aku mau lihat, ya, trennya sekarang baju kurung itu seperti apa sih? Aku masukin di Google Trend. Ya, bisa dilihat ya di Google Trend. Tuh, bulan Mei naik ya. Tuh, bulan Mei ya. Pencariannya naik. Ya. Bulan Mei tanggal 16 ini sampai ke Juni minggu ini. Itu masih naik terus. Ya, ini naik nih. Naik. Ya. Artinya apa? Artinya produk ini, baju kurung ini itu memang benar-benar dia akan jadi tren ke depan. Ya. Maka buat teman-teman, ya, wah, ini peluang. Ya. Ini peluang berarti buat kita. Gitu. Sedang dicari-carinya. Yes, betul. Apalagi Di buat awal lagi ya. yang memang sudah bisnis fashion, gampang sekali nyari. Ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin tidak di fashion, ya bisa juga sebenarnya. Ya, untuk
apa namanya, untuk turut ikut menjual produk inilah, istilahnya begitu. Jadi Ya. reseller. Betul. Jadi Ya, produksi jadi bisa reseller produk ya. atau jadi dropshipper, ya. Yep. Gitu. Belajarnya di mana? Ya belajarnya di Digipreneur lah, ya kan nanti. Ya kan Iya sama Mas Sigit dong. lah belajarnya. Ya kan. Teman-teman Gimana nih semua Mas ya. jadi reseller? Wah, ngobrol sama Mas Sigit. Iya. Ya, gimana nih Mas Ada jualan materinya. di dropshipper? Sama Mas Sigit lah. Ya. Aku cuma mencoba untuk apa namanya, menunjukkan bahwa ini loh, ya ada opportunity. Ya. Yang sebenarnya kita bisa cari gratisan semua tadi yang aku tampilkan ke teman-teman itu gratisan semua. Ya. Ya, seperti itu. Oke. Sorry. Ya, oke, aku teruskan. Nah, tadi sudah ya. Jadi once kita sudah dapat di sini, ya, lalu kita coba cross check kata kunci tadi hasil pencarian itu di Google. Ya, dapat ya tadi. Oh, ternyata benar bahwa baju kurung itu ternyata begitu muncul di Google, ya, di halaman 1, 10 yang tampil, ya, 8-nya itu adalah produk yang dijual di marketplace. Ya, artinya memang apa? Artinya produk ini itu sedang apa namanya? Bukan sedang tren. Transaksinya sedang tinggi. Ya, transaksinya sedang tinggi, banyak dijual oleh orang, banyak dibeli oleh orang. Ya, seperti itu. Oke. Nah, lalu selain kita memanfaatkan tools-tools tadi yang sudah saya share, ya, kita juga bisa manfaatkan tools yang dimiliki oleh marketplace. Ya, contoh, ya. Saya yakin teman-teman kan pasti punya akun-akun di Shopee gitu ya. Ya, pasti punya. Ya. Contoh misalnya ya, seperti ini. Nah, ini ya. Aku mencoba mencari kata kunci di Shopee terkait dengan baju kurung. Ya. Nih. Ini di Shopee ya. Lihat ya. Volume pencariannya berapa? 5.500. Ya, 5.500 per menit. Per menit. Wow. Per menit, Mas. Di Ya. satu marketplace, Shopee doang. Di Shopee, ini cuma di Shopee doang, belum yang lain. Ya. Yeah. Terus kemudian nih, baju kurung itu dianggap sebagai kata pencarian yang populer. Ya. Nyarinya di mana ini? Nyarinya itu di Shopee. Ya. Ya, di Shopee di laman seller. Ya. Jadi seakan-akan kalau kita mau pasang iklan, ya, itu kan selalu kita harus masukkan kata kunci kan. Gitu. Nah, kata kunci itu kita bisa fasilitas ini itu bisa kita gunakan untuk mengafirmasi bahwa keyword yang kita dapatkan tadi itu benar nggak sih menjadi populer di Shopee? Ternyata benar. Ya, baju kurung ternyata adalah salah satu kata yang populer ya di Shopee dengan jumlah pencariannya 5.500. Ya, dan ini kualitas pencariannya full, mentok Mas. Ya, mentok teman-teman. Ya, artinya apa? Artinya produk ini memang sedang dicari oleh orang. Ya, kenapa? Karena kata kunci ini yang ditunjukkan oleh Shopee ini itu adalah perilaku orang pada saat mereka ngetik di halaman pencarian di Shopee. Ya, kan orang ngetik tuh kita masukin ya kata kan di apa namanya di halaman kosongnya itu ya. Ya, di URL-nya itu kan kita cari itu di atas itu ya. Aku mau cari apa namanya baju kurung misalnya ya. Nah, ternyata ini ya. Nah, sekarang kita coba. Ya, misalnya kita coba ya. Di beranda. Oh, ini seller aku. Ini deh. Ini ya. Baju kurung. Nah, pada saat aku ngetik ini, itu sudah terekam sebagai sebuah kebiasaan orang. Ya, Shopee akan merekam.
Nah, artinya apa? Per menitnya itu ada 5.500 orang yang ngetik baju kurung, Mas, dalam waktu bersamaan di Shopee. Oke, seperti itu. Ya, Oke. nah kita lihat ya. Ini yang jual nih. Oke, 100 terjual, 200 terjual, 71 terjual, 179 terjual. Oke, ini yang terkait. Coba kita lihat yang terbaru. Ya, nih terbaru. Ya. Dan semuanya bintangnya semuanya 5, 5, 5, 5. Ya. 5, 5, 5. Ya, artinya apa? Memang produk ini dicari oleh orang. Ya, seperti itu. Oke, jadi memang layak kita untuk memanfaatkan ads tool yang ada di marketplace. Tokopedia punya nggak? Tokopedia juga punya. Bukalapak punya nggak? Bukalapak juga punya. Ya, tinggal teman-teman nanti mencari. Ya. Nah, langkah-langkah ini sebenarnya untuk mengkonfirmasi kita, meyakinkan kita bahwa ya tadi kebiasaan yang kita lihat ternyata memang benar. Ya. Jadi buat saya nih, kalau saya nih, ya maka baju kurung akan menjadi salah satu produk yang harus saya jual. Ya, jadi reseller. Ya, dengan volume terbatas dulu mungkin. Ya, itu masih gitu lah mungkin nanti bisa ini ya. Seperti itu. Atau strateginya kita ada penambahan keyword baju kurung itu. Karena ini kan istilah yang tidak lazim ya sebenarnya ya. Betul. Mungkin bentuknya kayak gamis gitu ya. Ya, Baju betul. ini. Ya sebenarnya kita udah jual. Cuma selama ini kita nggak tahu bahwa ternyata ada keyword lain yang merujuk Ya. pada produk kita. Itu juga kelemahan Betul. kita kadang-kadang kalau Betul. tidak riset tuh. Kalau kita ngelihat modelnya, Mas, baju kurung itu agak sedikit beda sih sebenarnya. Jadi model kayak kebaya muslim gitulah ya. Kalau aku nggak tahu ya ini bener atau Baju salahnya penuh ya. gitu kan. Uh-uh. Gamis penuh ya. Kayak gamis-gamis yang memang Iya, iya. dipakai untuk berpergian. Biasanya kayak gitu tuh. Betul. Betul. Itu. Oke. Tuh. Nah, lalu yang terakhir adalah kita coba cari tahu si baju kurung tadi tuh volumenya berapa sih? Itu, ya kan? Volumenya kira-kira berapa? Lihatnya dari mana? Kita bisa melihat dari review. Ya. Pertama, kita bisa melihat dari review. Yang kedua, kita bisa melihat dari pencatatan yang sudah terjual. Ya, di laman produk, bukan di laman toko ya, tapi di laman produk. Ya, contoh. Ini itu laman produk, ya teman-teman. Ya, bukan laman toko. Halaman produk. Ya, terkait deh misalnya, atau terlaris deh, misalnya kita lihat ya, terlaris. Misalnya ya, baju kurung terlaris. Ya, nih, ini laman produk. Sudah terjual berapa? 550. Ya, kalau di Shopee ini yang terjual 550 ini berarti data transaksi penjualan selama 30 hari terakhir. Ya, di Shopee itu. Jadi 550 terjual. 53 terjual misalnya. Ya, seperti itu. Kita lihat ya. Total yang pernah dia jual ya, si toko ini yang menjual produk ini totalnya dari pertama kali dia menjual itu adalah 3.700 ribu untuk item ini. Ya, ini yang ada 3.700 terjualnya dari pertama kali si item ini diunggah, diposting. Oke. Lalu kalau mau melihat berapa penjualannya per bulannya, bulan terakhir itu ini. 550 terjual per bulan. Gitu. Per bulan itu artinya 30 hari terakhir. Ya. Semenjak kapan? Semenjak sekarang ini saya waktu searching. Per satu artikel produk itu. Per artikel produk, Mas. Ya, jadi begitu cara bacanya.
Ya. Ya. Artinya apa? Artinya teman-teman bisa kalikan. Selama 30 hari terakhir, produk ini kalau dikalikan 163.000 sudah berapa jumlahnya? Gitu. Ya. Teman-teman tinggal kalikan sendiri aja, berapa? 163.000 kali 550. Selama 30 hari terakhir. Nah, kan ini kan udah jelas Mas informasinya. Ini ya. Contoh, ini kelihatan ya. 5 terjual per bulan. Tinggal dikaliin aja. Harga paling rendah misalnya, 120 kali 5. Udah berapa dia dapat? Ini yang 5. Nah, ini 550, Mas. Ya, teman-teman. Gede. Ya, ini 238. Wah, lumayan. Ya, harganya segini. Ya, gitu. Ada yang 1.000, Mas. Ini 1.000. Ini 1.000 nih. 1.000 terjual per bulan. Ya, kaliin tuh harganya. Harganya lebih murah ya. Lebih murah. Ini biasanya kan mereka grosir nih. Kalau Pekalongan ini kan grosir ya biasanya ya. Grosiran benar. Nah, grosiran kalau Iya, Pekalongan. grosir. Solo Pekalongan. Betul. Ya, seperti itu. Oke. Ini kan terlihat semua. Ya. Toko ya hampir 90 juta. Yang ini Mas. Jakarta Pusat. Ya. 700 terjual per bulan. Kalikan 140.000. Berapa tuh, Mas? 70 jutaan. Iya, 70 juta. Lebih. 80. Ya, lebih ya? 85-an. Betul. Iya. Gitu. Lumayan. Jadi hari ini saya hanya memaparkan sesuatu yang sederhana, ya teman-teman bisa lakukan sendiri, ya dan berurutan, ya jangan lupa ini dilakukannya harus berurutan ya Mas, sama teman-teman dari yang depan tadi sampai belakang itu berurutan, ya jangan loncat-loncat. Kalau loncat-loncat nanti teman-teman bisa nggak dapat nggak dapat informasi akhirnya nanti. Ya, itu. Oke, jadi mulai dari depan, saya coba ulangin lagi, ya, amati trennya, ya, apa perubahan perilaku yang masyarakat terjadi, ya, gunakan Google Alert, lakukan riset, ya, pakai keyword.io tadi, ya, terus kemudian afirmasi pendapat informasinya tadi melalui Google tadi, ya, melalui Google Trend, melalui marketplace, ya, lalu terus kemudian coba cari tahu berapa volume opportunity-nya. Ya, berapa? Baca data yang ada di depan teman-teman sekalian. Ya, bisa berangkat dari review, bisa berangkat dari angka yang tertera di sana. Ya. Ya, mungkin selama ini teman-teman nggak kebaca ini. Gitu. Ya, mungkin ya, gitu. Ya nggak tahu ya. Tahu juga. Nggak tahu. Gimana Mas? Nggak tahu juga mungkin teman-teman gitu. Ya, betul. Risetnya. Ya, nah sekarang sudah tahu, jadi biasakan untuk melihat. Ya. Yep. Jangan hanya dilihat gambarnya, tapi lihat nih, oh ini 550 terjual kali ini, wah lagi tren nih, oke, ya udah deh rame-rame gitu. Hanya belanja. Jangan hanya belanjanya ya. Iya, betul. Nanti tinggal baru begitu sudah diposting, tinggal bagaimana caranya mengoptimalisasikan, ya. Nah, mengoptimalisasikan produk yang ingin dijual ini kan memang ada cara-cara tersendiri, ya ada cara-cara khusus lah. Gitu. Belajar sama Sigit. Nanti hadir lagi juga Mas Erwin nih. Waduh. Oke, saya rasa cukup itu sih Mas. Ya, mudah-mudahan bermanfaat lah. Amin, pastinya. Semoga. Semoga Mbak Rati. Iya, insya Allah. Silakan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Erwin. Ini seru ya kalau udah ngomongin soal per-onlinean itu ya. Baik, kita buka sesi pertanyaan aja langsung kepada peserta. Silahkan boleh menampakkan diri dan speaker boleh diaktifkan. Barangkali ada pertanyaan, kita buka sesi pertanyaannya. Silahkan. Ada yang ingin bertanya?
Mungkin dari Coach Sigit untuk mengawali pertanyaan. Oke. Ya, nanti teman-teman juga manfaatkan ya sesi kali ini langsung ke Mas Erwin, gimana caranya agar ya kita ilmunya bertambah terus, karena memang berawal dari pertanyaan-pertanyaan nih akan tergali juga gitu ya. Iya. Oke. Mas, terkait dengan produk-produk gitu ya. Jadi biasanya sejauh pengalaman Mas Erwin gitu, ketika ada tren itu muncul, itu biasanya jangka waktu sampai dengan dia mungkin tidak begitu diminati lagi, cukup lama atau gimana tuh, Mas? Ini pertanyaan pertama ya. Jadi rata-rata gitu ya, seberapa lama sih misalnya sekarang trennya lagi mulai nih, baju kurung. Baju kurung juga mungkin sebagai sebuah keyword itu baru muncul gitu ya. Padahal sebelumnya mungkin ada keyword-keyword lain yang bisa jadi merujuk pada produk yang hampir sama gitu dengan baju kurung juga gitu. Nah, ini yang kadang-kadang misalnya kita selaku produsen, selaku pemilik bisnis, seberapa mampu kita untuk tanda kutip nih meng-create sebuah keyword yang efektif, optimal gitu. Jadi bisakah misalnya kita sebagai pemilik produk, kita punya reseller gitu atau punya massa yang bisa jadi membantu menaikkan rating atau tingkat pencarian sebuah produk yang memang kita ingin angkat gitu. Jadi 2 pertanyaan tuh Mas. Yang pertama biasanya trennya itu seberapa lama ya agar pada saat kita mau memulai ikut jualan, ikut produksi itu masih tidak ketinggalan gitu ya. Yang pertama, yang kedua seberapa besar atau peluangnya gitu, dan mungkin kalau bisa dengan cara seperti apa rata-rata gitu untuk bisa ngangkat ini. Mungkin nggak sih kita sendiri mencoba ngangkat sebuah keyword gitu, sebuah kata kunci, sebuah produk dengan cara ya viralin kata kunci ini gitu, atau biasanya berjalan natural aja, atau sebenarnya sedikit agak goreng mungkin, diangkat, diulang-ulang, atau dengan teknik apa biasanya sejauh Mas Erwin tahu gitu. Waduh, udah senyum-senyum nih. Paham ya Mas ya, mudah-mudahan ini nih saya langsung kepikiran, ini menarik nih gitu kan. Hal kayak gini yang namanya tren kan terus update ya. Nah, seandainya kita memiliki cara teknik yang mungkin organik gitu ya, yang natural, tapi kan seru juga tuh kalau bisa ngarah ke sana. Dan tidak semua berhasil juga mungkin ya cara itu gitu. Gimana Mas kira-kira 2 poin itu sih dari saya sebagai mengawal pertanyaan ini. Yang pertama itu gini, kita harus melihat kategorinya sih Mas. Kita harus melihat kategorinya. Kalau misalnya kategorinya itu makanan, umurnya nggak panjang. Ya. Umurnya ya sebulan 2 bulan lah gitu ya kalau makanan. Ya kenapa? Karena makanan ini itu substitusinya banyak. Satu. Jadi pada saat kita ingin melihat atau menilai ini tren ini panjang apa enggak ya, itu pertama kita lihat dulu substitusinya. Ya, substitusi itu adalah penggantinya. Gitu. Contoh misalnya ya, kalau tadi kita ngomongin baju kurung misalnya, substitusinya apa ya? Gitu. Ada nggak ya substitusi dari baju kurung ini? Gitu. Ya, seperti itu. Nah, lalu yang kedua itu adalah terkait dengan harga. Ya. Yang pertama harus kita lihat itu adalah tren harganya, Mas. Ya. Kalau misalnya kita melihat tren harganya itu masih cenderung standar gitu ya, rata gitu ya. Ya, maka trennya itu masih Stabil terus ya. Stabil itu maka trennya masih panjang. Karena sehebat apapun toolsnya itu tidak bisa memprediksi ini bakal naik terus sampai 5 bulan. Enggak, belum bisa ya, belum tahu gitu. Kecuali banyak faktor ya. Banyak faktor, betul. Tapi kita bisa melihat kecenderungan. Ya, kecenderungan pertama yaitu kita lihat dari substitusi. Ya.
Contoh misalnya Mas, kayak timbangan berat badan itu nggak ada substitusinya Mas, Iya. ya kan? Timbangan berat Betul. badan substitusinya apa? Nggak ada gitu. Maka selama perilakunya masih terus begini, dia akan terus naik. Turunnya kapan? Turunnya nanti. Ya. Pada saat kalau misalnya pandemi itu sudah selesai, atau pada saat semua orang sudah menerima bahwa ya sudahlah, gua gemuk-gemuk deh, gitu misalnya, gitu ya. Ya, Iya. maka ya sudah, itu dia akan turun, akan decline. Ya, tapi Iya. selama Atau belum ada hampir semua pernyataan rumah itu, udah punya gitu. betul. Selama pernyataan itu masih ada, dia akan terus naik. Gitu. Ya, jadi sebelum ada substitusinya, ya maka dia akan kecenderungannya akan naik. Dan yang kedua, kita lihat harganya. Ya, kalau kita melihat harganya itu masih stabil, ya maka kecenderungannya juga masih akan naik. Oke. Ya, jadi dua hal itu sih Mas yang bisa dilihat. Yang Ya, utama ya. yang paling utama. Yang terakhir itu adalah kita bisa melihat dari mana? Dari review. Ya, lihat dari review yang ada di marketplace. Ya, semakin banyak produk itu reviewnya, maka ketertarikan orang itu makin besar, makin banyak. Ya, maka kecenderungannya dia masih akan naik. Ya, jadi lihatnya dari 3 itu Mas, yang paling utama menurut saya. Oke, itu. Ya, mudah-mudahan menjawab. Kemudian yang kedua, memang ada caranya Mas. Ya, tapi itu perlu kemampuan khusus. Ya, perlu skill khusus, ya, perlu skill data science ya untuk melihat itu. Ya. Tapi yang saya sampaikan tadi di paparan di awal tadi itu adalah cara yang paling organik ya untuk mencari keyword yang sekiranya bisa membantu produk kita. Ya, dengan memanfaatkan keyword tool.io tadi, ya, itu bisa memudahkan, dapat memudahkan, ya, untuk membantu penjualan produk kita. Ya, satu. Yang kedua, itu dengan cara yang tadi itu, Mas. Kita search kata kunci di Shopee. Ya, kita search kata kunci di mana? Di Tokopedia. Ya. Kenapa? Karena kata kunci setiap marketplace itu berbeda-beda. Ya. Contoh misalnya ya. Ngomongin Algoritmanya baju berbeda gitu juga ya. ya. Beda-beda Mas, beda-beda. Ngomongin Algoritmanya pakaian gitu, pakaian apa yang tinggi di Shopee, pakaian apa di Tokopedia, pakaian apa yang tinggi di Bukalapak itu berbeda. Ya. Itu berbeda-beda. Ya. Jadi kalau misalnya ingin membantu ya mencari keyword yang tepat buat teman-teman ya. Kayak tadi kan waktu kita coba contohkan dengan Shopee ya, ngomongin baju kurung misalnya, wah pencariannya 5.500 dan dia paling populer. Berarti gunakan kata kunci itu di produk teman-teman ya yang mungkin masih ada korelasi dengan baju yang sejenis ya atau pakaian yang sejenis. Gamis misalnya, pakaian muslim misalnya, ya boleh silakan gunakan ya. Maka produk kita nanti akan didorong lebih lebih tinggi lah ya ketimbang dengan produk yang tidak menggunakan kata kunci itu. Ya. Iya, tag-nya gitu ya. Betul. Itu sih Mas. Siap. Thank you. Oke. Ada pertanyaan lagi nih melalui chat. Ya. Dari Mas Al. Nih, selamat malam Pak Erwin, maaf ya chat pertanyaan, maklum. Anak-anak baru tidur nih, jadi takut kebangun. Sebagai produsen, bisakah kita menciptakan tren sendiri produk kita dan bagaimana tren atau keyword kita bisa boom? Ini ada pertanyaan dari salah satu peserta kita. Saya jawab. Jadi kalau misalnya ditanya bisa nggak sih produsen itu menciptakan tren sendiri? Bisa, tapi tidak simsalabim. Ya, jadi ada urutannya, ada prosesnya. Contoh misalnya ya gini, aku punya pakaian gitu ya, pakaianku ya mungkin let's say unik lah gitu. Terus kemudian aku produksi, ya bisa nggak itu jadi tren? Bisa, gitu. Tapi butuh proses. Di dalam proses itu apa saja yang dilakukan? Ya, nah itu jadi
jadi fundamental tuh. Contoh misalnya, oke, aku pakai bajuku ini nanti dipakai sama Raffi Ahmad misalnya. Ya, dalam sekejap bakal jadi tren. Gitu. Jadi tren itu sangat tergantung dengan banyak faktor. Ya, jadi bukan sendirian. Jadi tren itu bukan berdiri sendiri. Ya, jadi tren itu diciptakan itu oleh banyak faktor. Ya, kebetulan di Indonesia ya tren itu ya faktor paling penting itu adalah apa? Masif. Adalah apa? Digunakan oleh banyak orang. Ya, maka untuk mempercepat proses agar produk kita digunakan oleh banyak orang, maka harus menggunakan role model. Ya, ya harus menggunakan role model. Maka produk saya itu harus digunakan oleh bisa KOL, bisa selebriti atau whatever apapun. Gitu. Atau bahkan digunakan oleh orang biasa, ya. Tapi orang biasa ini ya dia bisa menunjukkan ketidakbiasaannya dia, maka dia akan jadi tren. Nah, tapi ada ininya, ada cirinya, ya. Membangun tren dengan menggunakan sesuatu yang sederhana atau yang normatif itu umurnya pendek. Ya, itu umurnya pendek. Contoh misalnya, contoh ya, tadi pakaianku dipakai oleh anak cabai-cabean gitu, ya. Anak cabai-cabean itu terus kemudian pakainya itu dia bergelantung di motor misalnya, oh bakal jadi tren. Ya. Itu umurnya pendek, ya. Dan yang dilihat itu adalah bukan objek produknya. Yang dilihat itu adalah tingkah lakunya, perilakunya. Gitu. Berdampak nggak sama produknya? Ada, tapi sedikit. Gitu. Jadi viral nggak? Iya, jadi viral. Tapi orang beli nggak? Belum tentu. Gitu. Ya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan selebriti, itu sudah pasti. Tapi mas pertanyaannya, bayar selebriti kan mahal. Ya, nggak murah. Gitu. Lalu kita pakai siapa? Kita pakai apa yang disebut dengan namanya brand evangelist. Ya. Evangelis itu siapa? Evangelis itu adalah pemimpin di kelompok-kelompok kecil. Ya, istilahnya itu adalah mereka itu alpha di peer group. Contoh nih, misalnya Mbak Ratih nih. Mbak Ratih kesana kemari itu kan mungkin berlima. Ya. Terus kebetulan Mbak Ratih itu jadi alfanya. Dia yang menentukan kita mau makan di mana. Dia menentukan besok kita ketemuan jam berapa. Ya, dia ketemuan besok kita mau pakai pakaian warna apa. Ya, gunakan dia sebagai endorser. Ya, seperti itu. Maka orang 5 tadi yang berteman dengan Mbak Ratih, otomatis dia akan ikut Mbak Ratih. Ya, itu namanya evangelis. Ya, atau umumnya orang menyebutnya namanya micro influencers. Ya, atau bahkan nano influencers. Bukan mikro ya, nano, lebih kecil lagi. Ya kan kelompok-kelompok kecil. Ya. Loh, lalu bagaimana caranya untuk mendapatkan hit yang besar? Ya, ya berarti harus cari Mbak Ratih ini 10 kali. Ya, 10 orang. Ya. Cari 10 orang yang seperti Mbak Ratih tadi yang menjadi alfa di peer group orang, di kelompok-kelompok kecil orang. Contoh misalnya ya, ada geng arisan gitu, isinya 12 orang. Cari peer grupnya. Ya. Geng pengajian misalnya. Ya, pengajian ibu-ibu gitu ya. Misalnya cari siapa yang jadi alfanya, yang jadi pemimpinnya. Ya. Jadikan dia sebagai role model. Maka teman-temannya akan ikut. Gitu. Pertanyaannya, mahal nggak Mas bayar mereka? Mereka nggak mahal bayarnya. Kasih produk aja satu suruh pakai, selesai. Nah, Mbak Ratih gini kan kalau dikasih produk gratisan mau nggak, Mbak? Mau. Mau pakai banget. Pasti ya? mau. Pasti mau. Iya, Mbak. Ya, pasti mau. Gitu dikasih gratis, Mbak dipakai ya, dipakai. Teman-temannya lihat. Ya kan? Kok keren ya, kok bagus Testimoni ya. Gitu. Betul. Ya. Produsen cuma ngasih, ya ini Mbak minta tolong dipakai gitu, mau nggak? Oh mau, ini bagus. Testimoni ya Mbak. Gitu. Review ya Mbak. Gitu. Udah selesai. Gitu.
Ya, jadi itu Mama caranya. doyan gratisan. Betul, itu caranya untuk menciptakan tren sendiri. Ya, seperti itu. Nah, lalu pertanyaan kedua, bagaimana tren dan keyword itu bisa boom? Ya, jawabannya sama dengan jawaban nomor 1 tadi. Kalau misalnya, ya, produk yang digunakan oleh Mbak Rati tadi, ya, terus kemudian digunakan oleh teman-temannya yang which is temannya jumlahnya ada 12 orang mungkin, ya. Lalu dari ke-12 orang itu juga mereka kan punya kelompok pertemanan yang lain. Ya, lalu kelompok pertemanan yang lain juga akan melihat, wah, temanku pakai baju itu. Akhirnya secara serentak, ya, mengular, maka itu akan menjadi tren. Secara organik. Nggak pakai bayar. Bermula dari satu orang. Ya, jadi konsep virality itu begitu. Ya, itu jawabannya, Mas, Mbak Rati. Ya, semoga terjawab. Ya, saya ada bayangan ya dari penjelasan Mas Erwin tadi. Karena emang saya pernah ngalami juga seperti itu. Jadi kayak semacam grup-grup, kalau di ibu-ibu ya grup-grup komunitas sosial gitu, yang satu pakai hijab, nanti hijab syar'i gitu, nanti semuanya jadi ikut pakai hijab syar'i. Terus kalau misalkan mau pertemuan itu harus pakai dress code. Nah, kayak gitu mungkin seperti itu ya Mas Erwin ya. Ya, speakernya Mas. Ya, halo. Di setiap kelompok, ya, itu selalu punya alpha, punya leader. Ya. Di psikologi kami menyebutnya namanya alpha. Gitu. Ya, Oke? ya, seperti itu jawabnya. Ya, Mas Mr. Al ya tadi. Mr. Al tadi yang menanyakan melalui chat. Barangkali ada pertanyaan lagi, Mr. Al. Seperti itu ya penjelasan dari Mas Erwin. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Kita sudah mulai larut ini. Sudah 9:30 ya. Satu pertanyaan terakhir kali Mbak, kalau ada. Boleh. Baik, saya buka lagi pertanyaan. Satu lagi, barangkali ada peserta yang ingin menanyakan. Ganjil mungkin nanti kalau nggak nyanyi, nyesel nanti. Silakan. Nah, tadi sebenarnya saya juga mau nanya, namun sudah terwakili oleh salah satu peserta tadi ya, Mr. Al. Jadi saya cukupkan sekian dulu itu pertanyaan. Oke, aku mungkin tanya deh, Mbak. Oh iya, boleh Bang. Silakan. Jadi, Mas Erwin, untuk marketplace kan kita ketahui sebenarnya ngalami masa keseimbangan ya, penyesuaian ya. Tadinya kita yang besar-besar juga hadir gitu ya. Cuma mereka ternyata tidak semuanya bisa sukses, tidak semuanya bisa diterima, tidak semuanya bisa termanfaatkan oleh audiens para buyer-buyer di Indonesia gitu ya. Kalau kita kenal dulu ada yang namanya apa, Melavania segala gitu ya. Sekarang juga ya kondisinya udah seperti itu gitu ya. Kemudian juga ada yang secara offline bisnisnya maju sekali gitu. Kayak kita ketahui ada Matahari kan. Sempat ada mataharimall.com gitu kan dulu. Nah ternyata yang sukses, yang bisa eksis sampai dengan sekarang itu ya yang 5 ini paling tidak gitu, yang memang mau tidak mau mereka membangun community, jadi menempatkan porsinya atau posisinya tidak sekedar kita dijualin gitu, tapi mereka juga agak ngerangkul gitu Kak. Bahkan kita tahu juga
beberapa marketplace kayak seakan mendirikan kayak akademinya sendiri gitu ya. Nah, seberapa penting atau bagaimana strateginya untuk marketplace bisa hidup, bisa eksis di pasar Indonesia yang demikian kritis gitu ya, dan juga kalau kita sebagai pemilik bisnis, pemilik produk itu baiknya gimana tuh untuk mensiasati katakanlah sekian banyak marketplace, kita megang beberapa marketplace dulu atau gimana Mas untuk berjualan produknya? Karena tiap marketplace saya lihat karakternya juga beda-beda nih. Jadi memang harus pinter-pinter gitu. Misalnya kita punya 10 produk, ya tidak serta-merta semuanya di satu marketplace atau semuanya di marketplace 5 ini gitu. Tapi kira-kira sesuai segmen atau karakter yang apa ya yang cocok produk 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Saya selama ini berpandangan seperti itu. Salah nggak pandangan seperti itu? Atau memang harusnya seperti itu gitu, Mas? Ya, jadi kalau aku jawab yang terakhir dulu ya, Mas. Kalau kita menganut ke digital, maka digital presence itu penting. Ya, jadi semakin kita punya banyak perwakilan toko misalnya, ya itu maka makin bukan makin banyak ya, makin terwakili itu akan makin bagus. Ya, tapi semakin banyak juga, maka orangnya kan nggak cukup satu. Ya kan harus ada beberapa orang juga untuk memanage itu, karena kan sendirian pasti nggak mungkin. Ya, pasti kelelahan ya seperti itu. Jadi kenapa demikian? Karena memang ekosistemnya berbeda-beda. Ya, nah ekosistem berbeda ini setiap marketplace itu karena itu sesuai dengan ketertarikan orang masing-masing. Sorry, sebentar Mas. Ya, jadi itu disesuaikan dengan ketertarikan orang masing-masing. Ya, kayak misalnya interest-nya Tokopedia sama interest-nya Shopee itu berbeda. Ya, kayak contoh misalnya Shopee itu pembelajanya itu 70% wanita. Ya. Sementara kalau Tokopedia itu 70%-nya pria. Ya, nah, yang statistik-statistik seperti ini itu yang memang harus dipahami oleh teman-teman. Ya, contoh misalnya untuk pelaku bisnis. Kalau aku bisnis fashion misalnya, awal mula ya aku masuk di Shopee dulu. Gitu, masuk di Shopee dulu. Nanti kalau memang sudah siap, di Shopee-nya sudah running, udah well, baru aku masuk ke Tokopedia. Ya, baru terus kemudian nanti ke JD.id, Bukalapak dan lain-lain. Ya, nah perilaku itu memang harus dilihat oleh teman-teman. Ya, jadi nggak mesti juga harus punya banyak di toko. Ya, kalau memang kita ini pelakunya pelaku usaha menengah lah ya, let's say ya. Ya, aku nggak menyarankan semua. Ya, cukup fokus sesuai dengan yang karakter dari produk yang mau kita jual. Ya, contoh misalnya, oh aku mau jualan barang-barang elektronik deh gitu. Ya, aku akan memilih Tokopedia. Gitu, ya. Tokopedia aku lebih pilih. Terus second chance-nya apa? Second chance-nya ya kalau nggak beli-beli ya Bukalapak. Ya, seperti itu. Ya. Tapi kalau pakaian pasti Shopee. Yang kedua apa? Lazada. Ya, yang kedua seperti itu. Kemudian Zalora dan lain-lain. Ya, seperti itu. Jadi memang upaya pemilihan itu harus disesuaikan dengan perilakunya. Ya, banyak data yang menunjukkan bahwa produk apa ya yang di setiap marketplace itu cukup dominan. Ya, banyak. Itu lumayan teman-teman bisa temui data itu sih sebenarnya. Ya. Saya kayaknya ada. Ini. Ya, ini aku coba contohin aja. Profiling ya. Iya, dari jualannya, Mas. Ya ini contohnya. Ya ini contoh misalnya ya. Oke, Shopee itu paling banyaknya apa? Fashion 24%. Ya ini. Shopee 24%. Elektronik itu Tokopedia 22%. Ya.
Terus kemudian Lazada ternyata juga cukup banyak ya. Untuk elektronik, fashionnya juga gede, 19%. Ya. Nah, data-data seperti ini itu yang harus teman-teman ketahui juga. Ya, sehingga teman-teman bisa memutuskan, aku jualan produknya apa, kategorinya apa, lalu mau dijual di mana. Gitu. Ya. Ini GDID, ini kan lumayan besar grocery karena kan kemarin dia punya program yang sembako dan lain-lain itu ya. Ini muncul cukup besar di GDID. Ya, ini beli-beli, ya, elektronik juga lumayan tinggi, ya, fashion juga lumayan tinggi. Ini Bukalapak. Ya, jadi ini adalah yang bisa membantu kita menentukan kita mau buka open di mana terkait dengan produk-produk kita. Ya, seperti itu. Ini ada elektronik, ada fashion, ada beauty, ya, ada wellness. Jualan per kategori ya. Per kategori, Mas. Ya, contoh misalnya kalau beauty misalnya. Ya, kalau beauty ya sudah pasti jangan jual di Tokopedia. Ya, karena beauty kan pembelanjanya pasti 90% kan wanita. Ya. Jadi metrosex jual Anda. Betul, maka kita memilih Shopee dan JDID. Ya. Jangan juga jualan di Bukalapak. Ya, yang ada cuma dapat capeknya nanti. Ya, dapat lelahnya doang. Ya. Yeah. Posting banyak, ternyata kok nggak ada pembelinya ya. Akhirnya beranggapan bahwa barang gua nggak laku. Gitu. Ternyata milihnya salah. Gitu. Pasar yang salah. Barangnya nggak laku, tapi milih pasarnya salah. Ya, seperti itu. Ya. Gitu, Mas. Nah, lalu pertanyaan terakhir tadi adalah bagaimana sih marketplace itu bisa bertahan ya? Ya, sebenarnya marketplace itu bertahan karena mengikuti kemauannya konsumen, Mas. Ya. Marketplace yang tidak mau mengikuti kemauannya konsumen mati aja. Gitu, kayak matahirumall.com misalnya, Mas. Ya. Dia kan jualannya kan awalnya nggak mau ke konsumen, dia maunya kan adalah B2B. Iya. Ya. Jadi matahirumall.com itu didirikan untuk B2B bukan B2C. Ya, dia mencoba melihat bahwa perilaku orang belanja online itu nggak cuma diadop oleh konsumen, tapi diadop oleh skala yang lebih besar. Ya, seperti itu. Tapi kebiasaan itu ternyata kan tidak mudah berpindah. Karena produsen itu kan sebenarnya kalau belanja sesuatu yang sifatnya banyak, mereka kan punya langganan. Ya, punya langganan yang bisa didiskon gitu maksudnya. Ya kan? Antara beli 5, beli 20, beli 30 kan diskonnya beda-beda. Ya, tapi kalau di matahirumall.com kan nggak bisa. Gitu. Ya mungkin diskon ya sekali gitu. Tapi misalnya dia pembelian 1 diskon, dia nggak bisa berlaku kelipatan. Gitu sih. Jadi memang kunci paling utama itu adalah selalu menyesuaikan keinginannya konsumen. Nah, itu yang menjawab kenapa UX dan UI-nya Gojek, Tokopedia itu selalu berubah. Ya, gitu. selalu berubah. Gitu. Yang belum tahu UI UX gitu, user interface ya. UI itu adalah apa yang kita lihat. Ya, kita lihat gitu. Yang kita lihat. Kalau UX itu adalah apa yang kita gerakkan. Ya, pakai jempol kita tuh. Di mana letaknya check out, di mana letaknya beli, ya. Ya, scrollingnya itu ke bawah, ke atas, ke kiri, atau ke kanan, itu namanya konfigurasi UX. menu ya gitu ya. Betul, itu namanya UX. Tapi kalau UI itu apa yang kita lihat, ya, fontnya keren nggak, ya, warnanya bagus apa enggak, interface-nya gitu ya. Ya, gambar-gambarnya bagus apa enggak, layout, tampilan, desain, visual, ya. Betul. Nah, itu UI, ya, seperti itu. Jadi buat marketplace, buat saya itu yang memang harus disesuaikan. Ya, mereka terus-menerus mempelajari itu, Mas. Ya, karena kan mereka bisa merekam tuh. Ya. Perilaku kita dengan menggunakan Tokopedia atau Shopee itu kan direkam. Jempol kita ada di mana, jari kita ada di mana, itu semuanya terekam. Gitu. Ya, itu Mas jawaban dari saya. Mudah-mudahan menjawab. Yes, siap.
Tuh. Oke. Ya. Ya, makasih banget nih Mas Erwin. Thank you, Mas. Ya. Baik, terima kasih banyak Mas Erwin. Ilmunya daging banget. Daging banget. Butut Daging banget. banget. Butut Wagyu. Wagyu. Jadi lapar. Iya, ini meski sudah larut malam, tapi kalau ilmunya ini sampai gitu ya, itu bisa ini banget ini nih, bisa jadi penyemangat juga ini buat nge-up lagi di toko di marketplace. Kenapa berapa Ayo, waktu? Rati semangat lagi. Iya, iya karena toko marketplace saya ini dulu rame banget ya di Shopee nih. Sekarang agak melempem ini. Kurang riset kali Agak itu. males-malesan. Iya. Iya. Ketahuan Jadi kan ininya. iya biasa Kurang riset kadang-kadang. ini sudah karena ini sudah mulai sibuk nge-MC ini sama sama Coach Sigit ini. Jadi sudah mulai sudah mulai melempem nih. Tapi nggak apa-apa ya. Insya Allah besok bisa di-up lagi tokonya. Baik, Amin. ini ada chat lagi. Ada pertanyaan lagi apa? Ya sudah. Terima kasih Pak Erwin. Salam Serpong Utara dari Mr. Al. Baik, berhubung sudah malam ya ini teman-teman. Jadi sudah waktunya untuk close ini. Anak saya sudah ngasih kode. Iya, sudah ngasih kode ini. Terima kasih juga Mas Sigit, terima kasih Mbak Rati, terima kasih buat teman-teman semua. Ya, salam kenal. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, ini nggak kali terakhir ya Mas ya. Oh, siap Mas. Insya Allah sharing. Ini besok ilmunya dari Mas Erwin ini luar biasa. Yang penting waktunya lah, yang penting waktunya kita bisa diskusikan. Tentunya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat lah. Kita saling mendoakan lah biar sukses semua. Amin. Ya, amin. Ya, terima kasih banyak untuk peserta semuanya. Kita setiap hari Kamis pasti akan ada webinar dengan materi yang berbeda juga. Jadi kita nanti yang sudah mengisi link form tadi kita akan invite ke grup ya, supaya nanti bisa lebih mudah untuk mendapatkan info. Jadi untuk peserta yang belum isi form nanti bisa wapri ke saya. Baik, kami cukupkan sekian ya. Terima kasih banyak Coach Sigit dan Mas Erwin. Saya akhiri dulu dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Ya, makasih Mas Erwin. Sampai ketemu lagi. Teman-teman belajar terus ya ilmunya agar biar bisa naik kelas. Siap. Baik, silakan boleh live.